Hai, Assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas biologi tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, pada pertumbuhan dan perkembangan hewan, di sini nanti kita akan bahas tentang tahap embrio dan tahap pasca embrio. Kita mulai saja. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan itu dibagi dua kelompok. Ada pertumbuhan dan perkembangan hewan pada tahap embrio dan ada juga pertumbuhan dan perkembangan hewan pada tahap pasca embrio. Nah, untuk tahap embrio itu terdiri dari fase zigot, kemudian yang kedua fase morula, yang ketiga adalah fase blastula, yang keempat adalah fase gastrula, yang kelima adalah morfogenesis, yang keenam diferensiasi dan spesialisasi, dan yang ketujuh adalah imbas embrio atau induksi embrio, dan yang kedelapan adalah organogenesis. Nah, selanjutnya akan kita lihat tahap pasca embrio. Nah, pada tahap pasca embrio itu akan kita pelajari nanti ada dua ya. Yang pertama adalah peristiwa metamorfosis, yang kedua adalah regenerasi. Oke, itulah dia pembelajaran kita hari ini. Kalian simak dengan baik dan kalian semoga mudah memahami apa nanti yang disampaikan sehingga nanti berprestasi dalam pelajaran di sekolah dan mahir menjawab soal di sekolah ya. Oke, kita langsung aja. Tapi jangan lupa, bagi kalian yang belum subscribe, like and share, boleh di subscribe dulu, di like dan di share ya. Semoga apa yang disampaikan dalam channel Biologi Oke selalu bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih ya yang sudah subscribe, like and share. Kita mulai saja langsung yaitu tahap embrionik. Jadi pada pertumbuhan dan perkembangan hewan pada tahap embrionik itu diawali dengan fase zigot ya. Jadi pada fase zigot itu tahap embrio dimulai dari proses fertilisasi atau penyatuan sel telur dan sperma. Kemudian terbentuk zigot yang akan mengalami proses pembelahan ya. Jadi kalian bisa lihat ini gambar tentang bagaimana sperma membuahi ovum. Jadi hanya satu sperma yang akan berhasil menembus sel ovum dan nanti inti dari sperma akan berjumpa dengan inti dari ovum sehinggalah terjadi zigot yang berkromosom 2N atau diploid ya. Jadi gabungan dari inti dari sperma dan gabungan dari inti ovum ya. Oke, selanjutnya kita masuk yang kedua adalah fase morula. Pada fase ini, zigot mengalami pembelahan berkali-kali. Pembelahan zigot terjadi secara mitosis, yaitu dimulai dari satu sel menjadi 2 sel, lalu 2 sel menjadi 4 sel, 4 sel menjadi 8, 8 menjadi 16, 16 jadi 32, 32 jadi 64 dan seterusnya ya. Nah, jadi ini gambar daripada sel yang membelah berulang-ulang kali secara mitosis ya. Jadi ini tahapan pembelahan zigot katak yang dimulai dari pembelahan zigotnya. Nah, kita lihat ya, satu sel zigot nanti akan membelah dia menjadi 2 sel, lalu membelah lagi menjadi 4 sel, dan lalu membelah menjadi 8 sel dan seterusnya sampai 64 sel ya. Nah, kita lihat lagi bagaimana proses dia membelah ya. Nah, jadi fase morula itu adalah pada saat pembelahan sel terjadi, pembelahannya tidak berlangsung bersamaan ya. Jadi ada proses pembelahan sel zigot ini disebut dengan cleavage ya. Hasil pembelahan zigot yang terdiri dari 16 sampai 64 sel inilah yang disebut dengan morula. Makanya fase ini dikenal dengan fase morula. Jadi morula itu artinya adalah sel-sel berbentuk buah RB atau berbentuk buah anggur. Jadi kayak buah anggur sekelompok sel kayak gitu bentuknya ya. Seperti buah anggur atau buah RB. Nah, kita lihat ini gambar sebuah sel zigot ya. Kemudian dia membelah menjadi 2, lalu membelah menjadi 4 dan sampai 8 itu. Lalu nanti menjadi 16, 32,
sampai 64 membentuk sel berbentuk RB atau buah anggur. Nah, nanti di sini dia mulai memasuki tahap blastula ya. Nah, jadi kita perhatikan pada fase morula itu tadi disebutkan bahwa sel-sel membelahnya tidak merata ya. Jadi ada bagian morula itu mempunyai dua kutub. Yang pertama namanya kutub animal atau animal pole, di mana selnya lebih cepat membelah dan ukuran sel itu lebih kecil. Ini bagiannya ya, bagian animal pole-nya atau kutub animal. Kemudian kutub vegetal atau vegetal pole itu sel-selnya lebih lambat membelah, sehingga dia sel-selnya berukuran lebih besar ya. Nah, bisa kita lihat bagian vegetal pole itu di daerah yang berwarna kuning ini ya. Tadi animal pole warna yang merah, nah vegetal pole-nya warna yang kuning ya. Oke, kemudian setelah itu akan masuklah fase yang ketiga, namanya adalah fase blastula ya. Jadi gambarnya seperti ini nih, jadi seperti sel berbentuk anggur ya atau RB, tapi di dalamnya itu ada rongga. Ciri khas dari fase blastula ini di dalamnya sudah terbentuk rongga. Jadi terbentuknya rongga blastosol berisi cairan di antara kutub animal atau disebut juga dengan kutub fungsional dan kutub vegetal. Proses ini disebut dengan blastulasi. Fasenya blastula, prosesnya blastulasi. Nah, ini adalah rongga daripada blastosol. Yang ciri khas dari fase blastula terlihat ada rongga blastosol ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Fase yang keempat adalah fase gastrula, di mana di sini ada tahapan invaginasi ya, di mana sel-sel di kutub animal membelah lebih cepat dan bergerak menyebar dan mendorong sel-sel kutub vegetal untuk bergerak ke bagian dalam embrio. Selanjutnya terjadi pelekukan atau invaginasi untuk membentuk archenteron dan blastopor. Nah, jadi kita perhatikan ini gambarnya ya. Ini adalah tadi sel bagian pada blastula. Tadi kan ada rongga ya di tengahnya, rongga blastosol. Nah, dari rongga yang berupa celah itu, sel-sel itu akan masuk ke dalam dan terjadi pelekukan ya. Jadi dia selnya akan melekuk, nanti terbentuklah archenteron dan blastopor. Nanti ciri daripada gastrula ini juga ada 3 lapisan, yaitu lapisan ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Kita akan lihat lebih jelas lagi pada slide berikutnya ya. Nah, inilah gambar proses gastrula ya. Jadi proses gastrula itu tadi ada animal hemisfer di situ ya, atau kutub animal, dan ada kutub vegetal. Di mana tadi kutub animal pembelahan selnya lebih cepat, sel-selnya lebih kecil ukurannya. Karena di sana daerah itu terjadi pembelahannya sangat cepat, maka sel-sel di sana akan bergerak ke arah vegetal pole atau kutub vegetal, di mana kutub vegetal tadi pembelahannya lebih lambat dan sel-selnya berukuran besar. Terjadilah pelekukan itu ya, nanti membentuk blastopor dan archenteron. Jadi pada proses gastrula itu ada namanya invaginasi ya. Invaginasi, pelipatan atau pelekukan sel dari luar ke dalam. Kalau kita perhatikan gambarnya, inilah dia gambar daripada invaginasi, sel-selnya mulai melekuk ke arah dalam ya. Kemudian ada proses berikutnya selain invaginasi, namanya ingresi, di mana sel-sel di permukaan yang di luar itu akan bermigrasi ke dalam lekukan itu ya. Nah, jadi dia nanti gambarnya bisa kita lihat, sel-sel yang dari luar ini akan bergerak ke dalam ya melalui pelekukan dari proses invaginasi tadi. Nah, selanjutnya ada proses berikutnya namanya involusi, di mana lapisan sel membelok ke dalam dan membentang jauh ke permukaan dalam. Jadi sel-sel yang bergerak masuk tadi terus dia ya masuk ke permukaan bagian dalam dan membentang jauh ke arah dalam. Jadi dia makin ke dalam itu ya. Oke, jadi seperti itu gambarnya bisa dilihat. Nah, jadi akhirnya nanti ada terbentuklah lapisan bagian luar namanya ektoderm, lapisan yang di dalam namanya endoderm, dan terbentuk di sana ada archenteron ya, dan ada blastopor. Akan kita jelaskan pada bagian berikutnya. Oke, bisa paham ya sampai di sini?
Nah, selanjutnya kita lanjutkan masih fase gastrula. Tadi disebutkan ada ciri khas daripada fase gastrula itu akan terbentuk 3 lapisan germinal ya. Terbentuknya lapisan germinal atau lapisan embrional yang terdiri dari ektoderm, endoderm, dan mesoderm ya. Yang mana yang ektoderm? Ektoderm itu adalah lapisan luar. Kemudian yang endoderm ya adalah lapisan dalamnya dari sel-sel yang masuk ke arah dari luar ke arah dalam tadi. Kemudian yang terakhir terbentuk nanti adalah mesoderm. Jadi setelah ektoderm dan ada endoderm maka terbentuklah lapisan mesoderm atau lapisan tengah ya. Dan terbentuk arkenteron atau disebut juga dengan gastrosol ya. Jadi yang mana itu gastrosol atau arkenteron adalah celah di sini ya, yang hasil dari bagian yang celah ke dalam tadi. Dia akan berkembang menjadi saluran pencernaan nantinya ya. Selanjutnya akan terbentuk blastopor ya. Blastopor ini bagian yang sel mau masuk melekuk ke arah dalam itu, di situ namanya daerah blastopor. Nah, blastopor ini nanti akan berkembang menjadi mulut ataupun anus ya. Jadi beberapa hewan daerah blastopor ini akan menjadi mulut dan beberapa hewan lagi daerah blastopor ini akan menjadi anus. Nanti ada 2 kelompok hewannya protostom dan deuterostom, nanti akan kita jelaskan ya. Oke, itulah dia ya. Jadi fase gastrula, ingat ada terbentuk 3 lapisan germinal atau 3 lapisan embrional, ektoderm, mesoderm, endoderm. Terbentuk arkenteron atau gastrosol yang bakal berkembang menjadi saluran pencernaan, dan terbentuk blastopor yang akan berkembang nanti menjadi mulut atau anus. Oke ya, bisa jelas ya ciri dari fase gastrula. Nah, kita lihat ya, berdasarkan jumlah lapisan embrional, hewan dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama namanya adalah hewan diploblastik. Di mana hewan diploblastik ini dia memiliki 2 lapisan embrional. Ya, dia memiliki 2 lapisan embrional, yaitu lapisan ektoderm dan endoderm. Nah, contoh pada hewan yang memiliki 2 lapisan embrional yaitu hewan porifera dan colenterata ya. Nah, selanjutnya adalah hewan tripoblastik. Hewan tripoblastik adalah hewan yang memiliki 3 lapisan embrional ya. Nah, kelompok hewan tripoblastik ini dibagi dalam tingkatan-tingkatan. Ada 3 ya tingkatan hewan tripoblastik ini. Yang pertama adalah tripoblastik acelomata, tidak memiliki rongga tubuh ya. Jadi 3 lapis tanpa rongga tubuh. Apa saja contohnya? Contohnya adalah cacing platyhelminthes seperti planaria, cacing hati, dan cacing pita. Kemudian kelompok yang kedua adalah tripoblastik pseudocelomata. Dia memiliki 3 lapisan dan juga memiliki rongga tubuh yang semu. Ya, jadi rongga tubuhnya di sini semu. Contohnya adalah cacing nematelminthes seperti cacing tambang, cacing perut, cacing filaria, cacing kremi, dan lain-lain. Yang ketiga, tripoblastik celomata. Jadi dia memiliki 3 lapisan dan memiliki rongga tubuh yang sesungguhnya atau rongga tubuhnya sejati, yaitu hasil pelipatan dari mesoderm. Contoh hewan-hewannya adalah dari kelompok Annelida, Mollusca, Echinodermata, Arthropoda, Chordata seperti vertebrata, dari kelompok vertebrata seperti Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia ya. Jadi kalau manusia itu termasuk yang mana dong? Ya, jadi manusia itu kalau diklasifikasikan dalam fase gastrulanya dia termasuk tripoblastik celomata karena manusia termasuk kelompok mamalia yang tergolong vertebrata ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Tingkatan tripoblastik itu seperti yang disampaikan tadi ada tripoblastik acelomata, tripoblastik pseudocelomata, dan tripoblastik celomata ya. Jadi tingkatan-tingkatan ini dibagi berdasarkan tipe ruang tubuh. Ada tidaknya selom ya. Nah, jadi ini kita lihat hewannya ya. Ini contohnya yang A adalah tripoblastik acelomata ya. Tripoblastik acelomata tadi dimiliki oleh cacing pipih atau platyhelminthes. Di gambar ini adalah cacing planaria. Jadi kalau cacing ini kita bedah bagian
tengah tubuhnya kita sayat ya, kemudian kita amati dia di bawah mikroskop, kira-kira pengamatannya seperti ini ya. Nah, seperti itu bagian tengahnya, di situ ada rongga di tubuhnya namanya rongga usus. Jadi hewan cacing planaria ini memiliki rongga usus, tetapi dia tidak memiliki rongga tubuh, makanya namanya aselomata, tidak ada rongga tubuhnya ya. Nah, yang B adalah Tripoblastic pseudoselomata. Ini contohnya cacing nematelmintes atau nematoda ya. Cacing perut contohnya. Kalau kita bedah dia atau kita potong melintang seperti itu badannya, maka kita bisa mengamati ya struktur rongga tubuhnya itu nanti seperti ini. Di sini adalah rongga ususnya ya. Rongga ususnya, kemudian rongga tubuhnya adalah yang ini ya. Jadi ini adalah disebut dengan rongga tubuh yang semu atau disebut dengan pseudoselomata. Selom, semu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah Tripoblastic selomata. Ini dicontohkan dengan manusia ya, dia tergolong Tripoblastic selomata. Kalau kita bedah bagian tubuhnya ya, bagian badan, khususnya perut, maka kita akan lihat ada rongga di bagian tubuhnya ini ya. Nah, rongga ini namanya adalah rongga usus ya. Nah, kemudian rongga tubuhnya ya pada manusia itu sudah sejati atau sudah selom sesungguhnya atau selom sejati, sehingga dikatakan dia Tripoblastic selomata. Oke ya, bisa jelas ya tingkatan tripoblastik pada beberapa contoh di gambar. Oke, kita lanjutkan lagi. Fase yang kelima dari tahap embrio. Yang kelima adalah morfogenesis. Morfogenesis ialah semua perubahan bentuk dan letak atau lokasi dari sebuah atau sekelompok sel atau jaringan pada awal embrio. Ya. Nah, diawali dengan bermigrasinya sel-sel gastrula. Terjadi melalui pertumbuhan dan gerakan sel atau migrasi sel. Sel berdiferensiasi menjadi jaringan. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, bahwasanya yang namanya morfogenesis itu ingat dia adalah proses di mana sel-selnya yang sel-sel gastrula tadi akan bermigrasi atau bergerak ya, berpindah dan dia sudah berdiferensiasi menjadi jaringan. Ingat ya, morfogenesis sel gastrula bermigrasi dan berdiferensiasi menjadi jaringan. Oke, kita lanjutkan lagi, yaitu fase yang keenam adalah diferensiasi dan spesialisasi, di mana jaringan selanjutnya membentuk organ, lalu organ membentuk sistem organ, dan pada akhirnya organisme dapat dikenali. Nah, yang dimaksud dengan diferensiasi yaitu jaringan atau lapisan embrionik akan berkembang menjadi berbagai organ dan sistem organ. Sementara yang dimaksud dengan spesialisasi, setiap jaringan akan mempunyai bentuk, struktur, dan fungsinya masing-masing ya. Jadi, sudah cukup jelas ya bahwa diferensiasi jaringan pada morfogenesis tadi akan berkembang menjadi organ dan sistem organ, sementara spesialisasi setiap jaringan mempunyai bentuk, struktur, dan fungsinya masing-masing. Jadi ini terjadi seiring sejalan ya antara diferensiasi dan spesialisasi. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang ketujuh adalah imbas embrionik. Imbas embrionik adalah diferensiasi dari suatu lapisan embrionik mempengaruhi dan dipengaruhi oleh diferensiasi lapisan embrionik lain. Terjadi pengaruh dua lapisan dinding tubuh embrio dalam pembentukan satu organ tubuh pada makhluk hidup. Contohnya, lapisan mesoderm dengan lapisan ektoderm, yang keduanya akan mempengaruhi dalam pembentukan kelopak mata. Jadi kelopak mata kita tuh yang berperan dalam pembentukannya ada dua ya, lapisan ektoderm masuk dan lapisan mesoderm masuk. Jadi dia itu namanya imbas embrionik karena satu organ dibentuk oleh dua lapisan ya. Karena mereka kan bersebelahan, jadi pasti terjadi imbas embrionik.
Kita lanjutkan lagi, yaitu ke-8 adalah organogenesis. Organogenesis yaitu proses pembentukan organ-organ tubuh pada makhluk hidup, yaitu hewan dan manusia. Organ yang dibentuk ini berasal dari masing-masing lapisan dinding tubuh embrio pada fase gastrula. Contohnya, lapisan ektoderm akan berdiferensiasi menjadi integumen, yaitu kulit bagian epidermis, bisa membentuk rambut, alat indera meliputi mata, telinga, hidung, ya. Kulit lidah itu termasuk dari lapisan ektoderm. Kemudian juga otak atau sistem saraf. Nah, jadi ini lapisan ektoderm ini bisa berkembang menjadi organ-organ tersebut, ya. Kemudian lapisan mesoderm dia nanti akan berdiferensiasi menjadi otot, menjadi rangka yaitu tulang atau osteon, kemudian menjadi alat-alat peredaran darah seperti jantung, pembuluh darah yaitu arteri dan vena. Kemudian bisa juga nanti membentuk yang namanya alat reproduksi, pada pria membentuk testis, pada wanita membentuk ovarium, dan membentuk alat ekskresi atau ginjal, juga membentuk kulit bagian dermis atau kulit bagian dalam. Selanjutnya untuk lapisan endoderm nanti akan berdiferensiasi menjadi kelenjar pencernaan seperti hati dan pankreas, juga alat pencernaan seperti lambung dan usus, dan alat respirasi seperti pulmo atau paru-paru. Nah, jadi 3 lapisan tadi itu akan berkembang menjadi organ. Nah, proses itulah nanti namanya organogenesis. Setelah organ-organ itu terbentuk, maka terjadilah organisme atau makhluk hidup yang utuh, ya. Dan dia sudah menjadi embrio. Nah, embrio ini tinggal menunggu berkembang dan siap dilahirkan kalau dia pada makhluk hidup yang melahirkan, dan siap ditetaskan kalau pada makhluk hidup yang bertelur, ya. Nah, jadi itu dia peristiwa organogenesis, ya, merupakan tahap embrio. Oke, kita lanjutkan lagi, ya, yaitu perkembangan blastopor, ya. Tadi kita jelaskan, ya, bahwa ada blastopor yaitu di bagian gastrula. Fase gastrula tadi ada namanya blastopor. Jadi kita akan jelaskan di bagian ini, ya, supaya kalian lebih jelas dan paham tentang perkembangan blastopor. Tadi disebutkan bahwa blastopor itu ada yang menjadi mulut dan ada yang menjadi anus, ya. Nah, berdasarkan perkembangannya, blastopor atau hewan dibagi menjadi 2 kelompok, ya. Yang pertama adalah hewan protostom, yaitu artinya hewan yang mulutnya pertama terbentuk, ya, dari blastopor. Nah, jadi blastopor awalnya berkembang menjadi mulut dan diakhiri terbentuknya anus. Nah, jadi kalau kita perhatikan gambarnya, ya, protostom itu gambar sebelah kiri, ya, pada gambar yang berwarna hijau, ya. Nah, ini adalah gambar dari proses di mana blastopornya atau celah yang di bagian bawah itu nanti akan berkembang menjadi mulut pertama kali, ya. Jadi untuk gambar ke bawah kita lihat lagi, dia akan berkembang nanti menjadi mulut dan akhirnya nanti dia akan menjadi anus pada akhirnya. Nah, bagaimana dengan hewan deuterostom? Hewan deuterostom itu artinya adalah mulut kedua, artinya dia mulut itu terbentuknya yang kedua, yang pertama berarti terbentuknya anus, gitu, ya. Nah, jadi kalau kita lihat blastopornya, ya, blastopor pada hewan deuterostom itu blastopor awalnya berkembang menjadi anus dan diakhiri terbentuknya mulut, gitu, ya. Nah, kita lihat gambarnya, ya, di sini. Nah, itu adalah blastopor pada hewan deuterostom. Nanti daerah itu akan menjadi anus, ya, dan terakhir baru menjadi mulut, ya. Makanya disebut deuterostom mulut yang kedua. Yang pertamanya anus, yang keduanya mulut, gitu. Kalau protostom yang pertamanya mulut, yang keduanya anus. Nah, jadi ingat, protostom mulut pertama, deuterostom mulut yang kedua. Yang kedua terbentuk maksudnya. Nah,
Apa contoh hewan protostom? Contoh hewan protostom adalah moluska. Moluska itu contohnya seperti bekicot atau keong, cumi-cumi, kerang. Kalau annelida contohnya adalah cacing tanah. Sementara arthropoda itu bisa kita contohkan seperti serangga, ya kan, nyamuk, lalat, kupu-kupu, bisa juga udang, ya kan, dan lain-lain. Nah, sementara kalau hewan deuterostom contohnya adalah Echinodermata. Apa contoh Echinodermata? Seperti Echinodermata itu seperti landak laut, bintang ular, bulu babi. Nah, kalau chordata itu contohnya hewan vertebrata. Hewan vertebrata ada 5 kelas ya, Pisces, amfibi, reptil, aves, mamalia. Kalian bisa cari contohnya masing-masing. Udah pada hafal ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi seperti itu ya untuk perkembangan blastopor dari 2 macam hewan ini. Hewan protostom dan hewan deuterostom. Oke, kita lihat lagi. Berarti sekarang kita lanjutkan tahap pasca embrionik atau tahap pasca embrio. Tadi kita sudah menjelaskan tentang tahap embrio. Nah, sekarang tahap pasca embrionik atau tahap pasca embrio itu adalah regenerasi dan metamorfosis. Nah, pada regenerasi ini gambarnya adalah gambar cacing planaria. Jadi kalau kita potong itu bagian tengahnya, kemudian kita potong juga kepalanya dibuang, maka dia nanti terbentuk dari potongan yang di tengah itu akan membentuk 2 ekor ya. Terbentuk kepala, nanti akhirnya putus menjadi 2 ekor ya. Ini namanya cacing planaria. Jadi cacing planaria ini memiliki daya regenerasi yang tinggi. Nah, selanjutnya ya, tahap pasca embrionik yang kedua adalah tahap metamorfosis. Nah, metamorfosis ini bisa terjadi pada serangga. Pada serangga, metamorfosis dapat dibagi 3 kelompok. Ada serangga yang tidak bermetamorfosis namanya ametabola. Kemudian serangga yang metamorfosisnya tidak sempurna namanya hemimetabola. Dan serangga yang metamorfosisnya sempurna disebut holometabola. Sementara metamorfosis yang lain dapat diamati pada katak ya. Kita akan jelaskan ini ya bagaimana tahap regenerasi dan metamorfosis pada hewan ini ya. Nah, apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan bentuk yang terjadi selama masa pertumbuhan. Metamorfosis serangga itu ada 3 tadi ya, sudah disebutkan. Yang pertama adalah ametabola, tidak mengalami metamorfosis, di mana nanti serangga itu bertelur dan telurnya langsung menetas menjadi individu yang bentuknya sejak dari menetas sampai dewasa itu bentuknya sama, tidak ada perubahan bentuk dia, sehingga telur langsung jadi dewasa ya, bentuknya sama itu. Dari muda sampai dewasa itu maksudnya ya, tidak ada perubahan apa-apa. Nah, kalau hemimetabola dia mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Jadi urutan perubahan bentuknya nanti telur menetas menjadi nimfa, nimfa nanti berubah menjadi imago atau dewasa. Sementara kalau holometabola dia metamorfosisnya sempurna, dia memiliki tahapan perkembangan telur menetas menjadi larva, larva menjadi pupa, dan pupa nanti akhirnya menjadi imago atau dewasa. Nah, kita akan lihat yang pertama ya, yaitu ametabola, di mana serangga tidak mengalami metamorfosis, di mana bila telurnya menetas itu langsung menjadi suatu individu yang bentuknya sama sejak kecil sampai dewasa. Nah, contohnya adalah kutu buku atau Lepisma saccharina. Jadi hewannya seperti ini ya. Jadi kalau telurnya menetas itu akan menjadi kutu buku kecil yang muda, menjadi tumbuh-tumbuh, membesar sampai dia dewasa. Dan bentuknya sejak dia menetas sampai dewasa itu nggak ada perubahan bentuk. Itulah yang namanya ametabola, tidak mengalami metamorfosis ya. Nah, kemudian ini contoh yang lainnya masih kelompok ametabola, yaitu pada ekor gunting ya. Jadi ini spesies namanya ekor gunting ya. Jadi kalau kita perhatikan bentuk ekornya itu seperti gunting ya. Nah, itu dia. Jadi perubahan bentuknya nggak terlalu nyata ya. Nah, kita lihat ya, hemimetabola, metamorfosisnya ini tidak sempurna. Ada telur, ada nimfa,
berkembang menjadi imago atau dewasa. Jadi dia ada perubahan-perubahan ya, bertahap telur, nimfa, imago. Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola yaitu dari ordo serangga, dari odonata contohnya capung, Arciptera contohnya rayap, Orthoptera contohnya belalang, jangkrik, kecoak, Hemiptera contohnya walang sangit, kepik, Homoptera contohnya wereng. Nah, ini contoh dari hemimetabola dari capung ya, odonata, ordonya odonata, spesiesnya capung. Nah, ini contoh dari belalang. Belalang itu masuk Orthoptera. Jadi, dia berkembang telurnya menjadi nimfa, lihat nimfa ya. Kemudian baru nanti menjadi dewasa. Jadi dia dari nimfa ke dewasa itu berbeda bentuk ya, nggak sama bentuknya ya, sehingga dikatakan metamorfosisnya tidak sempurna. Nah, contoh yang lainnya masih hemimetabola, metamorfosis tidak sempurna adalah ini adalah jangkrik ya. Jangkrik lihat ada telur, ada nimfa ya. Kemudian imago. Nah, terjadi perubahan bentuk dia ya. Nah, karena berubah bentuk dia metamorfosisnya tidak sempurna karena perubahan bentuknya juga tidak terlalu tidak terlalu jauh berbeda ya. Hanya menambah sayap ya. Kalau pada dewasa di sini kelihatan sayapnya. Kalau pada nimfanya belum bersayap. Oke, kelihatan ya bedanya ya. Kemudian kita lihat juga ini yang namanya kecoak ya. Telur menetas menjadi nimfa 1 ya, agak kecil, baru nimfa 2 tambah besar dikit, bentuknya masih sama. Nah, baru menjadi dewasa 1 dan dewasa 2. Dewasa 1 tuh kira-kira dia belum bertelur ya, tapi nanti dewasa 2 sudah menghasilkan telur ya. Jadi bedanya antara nimfa dengan dewasa itu nimfanya belum bersayap ya. Kalau kecoa itu kelihatan ya nimfanya belum bersayap, tapi kalau dia kecoa dewasa sudah ada sayapnya. Begitu juga dengan jangkrik tadi ya. Jangkrik pada nimfanya belum bersayap, tapi setelah dewasa dia bersayap. Nah, ini juga bisa kita lihat contohnya pada laron ya. Laron juga ya, telur, larva ya. Telur nimfa ya, nimfa itu. Baru langsung menjadi imago. Nah, ini ada jenis jantan, ada betina, berbeda bentuk ya. Nah, jadi kalau nimfanya pun belum bersayap ya. Nanti dia akan bersayap. Nanti sayapnya putus dia. Kalau dia laron ini akibatnya nanti akan putus juga sayapnya, mati ya kan. Dia suka ngumpul-ngumpul tuh di bagian cahaya lampu kalau musim-musim hujan gitu ya. Oke, kita lihat yang ketiga adalah holometabola. Holometabola dikenal dengan metamorfosis yang sempurna, di mana urutan perkembangannya adalah telur, berkembang menjadi larva, berkembang menjadi pupa, dan berkembang menjadi imago atau dewasa. Kita lihat ya gambarnya ya, ini metamorfosis sempurna pada kupu-kupu, di mana telurnya akan menetas menjadi larva, yang mana larva ini adalah seperti ulat ya, dia adalah ulat yang memakanin daun. Jadi dia aktif ini kalau masih larva ini, aktif makan daun. Makanya kalau ada ulat di tumbuhan yang kita tanam ini sangat mengganggu karena daun-daunnya pada habis dimakanin oleh ulat ya. Nah, kemudian dia nanti akan berubah menjadi pupa atau kepompong ya. Jadi dia akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Dia sudah tidak aktif makan lagi, dia dibungkus oleh suatu bagian tubuhnya yang membungkus dirinya, dan di sana dia akan terjadi proses dia berkembang di dalam pupanya. Nanti dia pupa itu akan keluar nanti dari pupa menjadi kupu-kupu muda dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa ya. Jadi kupu-kupu mudanya keluar dari kepompongnya, ditinggalkannya kepompongnya, dan dia sudah bisa terbang ya. Tadinya bentuknya ulat yang jelek, akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah dan cantik ya. Nah, jadi kalau ulat itu sebenarnya adalah larva dari kupu-kupu. Nah, oke, kita lanjutkan lagi ya. Masih contoh dari holometabola atau metamorfosis sempurna, yaitu contoh-contohnya dari ordo Neuroptera adalah undur-undur, dari Hymenoptera adalah lebah madu dan semut, dari kelompok ordo Diptera adalah nyamuk dan lalat,
Dari kelompok ordo Siponoptera adalah pinjal atau kutu hewan. Dari kelompok ordo Lepidoptera adalah kupu-kupu. Dari kelompok ordo Coleoptera adalah kumbang ya. Oke, kita lihat ya, ini adalah contoh dari kumbang ya. Kumbang, nah disebut ya termasuk ordo Coleoptera. Kemudian ini contohnya adalah nyamuk ya. Nyamuk itu masuk ordo Diptera. Jadi dia ada perubahan bentuknya itu ya. Berubahnya itu beberapa tahap, dari telur, kemudian menjadi larva, menjadi pupa, menjadi dewasa ya. Jadi dia tahapnya lebih banyak sehingga dikatakan dia sempurna. Nah, ini juga contohnya adalah Diptera, yaitu kelompok hewan lalat ya. Jadi ini adalah contoh metamorfosis dari lalat. Jadi kalau kita perhatikan lalat itu dari telurnya dia menetas jadi larva ya, seperti itu larvanya, baru menjadi pupa seperti itu, dan akhirnya menjadi lalat yang bisa terbang ya. Nah, bentuknya kayak gitu. Nah, kita masih lihat contoh lagi holometabola ya. Metamorfosis sempurna ini pada kumbang ya. Jadi itu telurnya ya. Telurnya berkembang menjadi larva atau ulat, dia hidupnya di tanah ini. Kemudian dia menjadi semi imago katanya ya, semi imago ya. Baru nanti menjadi imago. Nah, bentuknya beda ya, dari semi imago menjadi imago itu kan ada beda juga ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang adalah metamorfosis katak ya. Jadi katak mengalami metamorfosis, perubahan bentuk dari telur hingga dewasa, banyak sekali tahap-tahapnya ya. Jadi telur akan menetas nanti menjadi kecebong ya. Kemudian kecebong akan berenang-berenang, dia bernafas dengan insang luar, baru dia nanti akhir bernafas dengan insang dalam. Lalu nanti kecebong itu membentuk kaki belakang ya. Setelah terbentuk kaki belakang, nanti terbentuk kaki depan. Nah, nanti disebutlah dia katak berekor. Nanti ekornya lama-lama menciut dan hilang, jadilah katak muda. Katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Dan katak dewasa akan bertelur lagi, dan telurnya kembali lagi menetas mengikuti siklus metamorfosisnya ya. Jadi seperti itulah bagaimana metamorfosis katak ya. Oke, bisa jelas ya. Kita lihat lagi tahap pasca embrionik. Yang kedua adalah regenerasi. Regenerasi adalah proses-proses perbaikan tubuh yang luka dan rusak. Contohnya pada manusia, misalnya kita terjadi luka di kulit, nanti kulit kita akan sembuh ya. Jadi jaringan kulit yang terluka akan tumbuhlah kulit yang baru. Kalau pada cicak atau kadal, seandainya ekornya putus, maka tumbuhlah ekor yang baru ya, tumbuh kembali itu ekornya. Kemudian kalau pada cacing planaria, bila terputus 3 potong, dia akan terbentuk 3 individu baru. Nah, kita lihat ya proses regenerasi kulit pada manusia. Ini ada gambarnya, misalnya manusia terluka, ini gambar kulit tangan. Maka bagian luka itu merusak jaringan kulit, mulai dari epidermis sampai dengan dermis ya. Nah, karena ada regenerasi di tubuh kita, kulit itu akan mengalami regenerasi atau menumbuhkan sel-selnya kembali yang rusak, sehingga lama-lama bagian dermisnya akan bertambah banyak sel-selnya. Kemudian bertumbuh lagi, lama-lama sel-selnya mulai tumbuh lagi ya, bagian dermis dan epidermis, hingga nanti tertutup rapat ya. Akhirnya kita sembuh dari luka pada kulit itu ya. Jadi butuh waktu juga untuk regenerasi ini, dan butuh nutrisi yang baik juga agar regenerasi cepat berlangsung ya. Selanjutnya kita lihat regenerasi cicak atau kada ya. Regenerasi cicak terlihat pada ekor cicak di sini ya. Ekor cicaknya putus ya. Ekor cicaknya putus, terus dia akan tumbuh lagi ekor baru. Biasanya dia putus itu gara-gara ada
ada predator yang mau makan ya, mau mengejar dia atau mau memakan dia, maka dia menyelamatkan diri dengan cara meninggalkan ekornya. Ekornya bergerak-gerak, nanti putus bergerak-gerak sehingga predatornya memakan ekor. Nah, dia menyelamatkan diri ya, sehingga dia nyawanya selamat gitu ya. Nah, saat dia sudah selamat, nah dia akan menumbuhkan ekornya yang baru. Nah, jadi seperti ini ya, ekornya lama-lama tumbuh dan akhirnya tumbuh yang baru. Tapi ekornya ini nggak bisa seperti semula ya. Bentuknya beda, warnanya pun beda. Berarti kalau kita lihat cicak atau kadal yang ekornya sudah berubah warnanya kayak gini, berarti dia sudah pernah memutuskan ekornya yang asli. Nah, yang ini adalah ekornya yang tumbuh kembali gitu ya. Oke, bisa ya, paham ya? Kemudian regenerasi pada cacing planaria atau dikenal dengan nama latinnya Dugesia sp ya. Nah, cacing planaria ini ada 3 versi bagaimana dia melakukan regenerasi tubuhnya ya. Nah, versi yang pertama kita lihat di sini adalah dia memutuskan dirinya menjadi 2 ya, sehingga terbentuklah 2 individu baru. Kemudian yang kedua versinya, dia memutuskan tubuhnya dari bagian kepala secara longitudinal ke bagian ekor ya. Terbentuklah nanti 2 individu yang baru. Dan versi yang ketiga, dia bisa memutuskan tubuhnya menjadi 3 bagian. Sehingga ketiga bagian itu akan tumbuh menjadi 3 individu baru. Oke, seperti itu ya cara regenerasi hewan planaria. Oke, cukup jelas ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Semoga apa yang dijelaskan tadi dapat dimengerti dan dipahami. Dan kalian bisa menjawab soal-soal di sekolah dan bisa berprestasi di sekolah lebih baik lagi. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses selalu. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum.